Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan CGP Angkatan 9, khususnya di Kabupaten Ketapang. Terima Sore. kasih atas kesempatan waktunya Ibu Nur dan Ibu Yuli. Di sini insya Allah kita akan melakukan coaching untuk supervisi akademik untuk melengkapi tugas Dekon atau demonstrasi kontekstual modul 2.3. Baik, untuk kesempatan kali ini saya menjadi supervisor, Ibu Yuli menjadi coach, Coach? Ya. sedangkan Ibu Nur menjadi coach tidak? Oke, Iya. baik, terima kasih. Baik, langsung saja saya mulai untuk kegiatan coaching kali ini. Sebelumnya, apa kabar Ibu Yuli, Ibu Nur? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Bu? Alhamdulillah Oke, sehat. baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Oke, sehat. alhamdulillah sehat ya, Bu. Ya. Baik, Bu. Di sini sebelum kita melakukan coaching, Ibu Yuli, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Apakah Ibu Ya, bersedia? Pak. Ya, saya bersedia, Pak. Baik, terima kasih Bu Yuli. Di pertama-tama di sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Ya, Pak. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini Bu, coach dan coach akan saya amati Bu sebelumnya dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Coach Bu dan bagaimana Coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu Yuli yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan Bu. Jadi selain kemitraan ada juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yaitu pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu ialah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada kesempatan coaching kali ini, Bu Yuli? Baik, terima kasih Pak Nito. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Bagus sekali, Bu. Jadi pertanyaan kedua kompetensi, mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini, Bu? Kalau secara spesifik, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, baik. Saya ingin coach ini bisa menemukan solusi ya, Bu ya. Solusi Ya. dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah, Bu, untuk mengatasi permasalahan pada kegiatan coaching kali ini, Bu. Ya, terima kasih Bapak kesempatannya. Semoga kita sama-sama menemukan solusi. Iya, Bu. Baik, demikian dulu ya, Bu. Ya, Observasinya kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach, Bu. baik. Saya lanjut nih ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, lanjut. Baik, Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Ibu ada yang mau diceritakan nih Bu. Iya, benar sekali nih, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Ada apa ya Bu ya? Penasaran saya nih. Saya lihat sepertinya Bu Nur nih agak murung, tidak bersemangat macam biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf nih, Bu. Saya jadinya mengganggu waktu Ibu.
Enggak apa-apa, Bu. Ini pun pas waktu luang enggak? Begini Bu, saya ingin cerita tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya, Bu? Dengan senang hati, Bu Nur. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya ini Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya, atau pemecahan Mm-mm. masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Masalahnya apa ya, Bu Nur ya? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Saya ini Bu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Mm-mm. Bagus sekali tuh. Apa tujuan Bu Nur dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ini ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid Bu. Oh, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sebenarnya Ibu ya, saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif nih Bu. Oh, jadi kira-kira apa Ibu yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Gini Bu, saya tuh masih kesulitan untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Bu. Oh iya, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab murid suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau karena mereka ingin menarik perhatian? Kalau saya pikir ya Bu, alasan mereka berbicara saat pelajaran berlangsung ini nampaknya tidak memahami materi Bu. Oh, berarti mereka itu tidak memahami materi pelajaran ya, Bu ya? Iya Bu. Jadi apa yang Ibu dapatkan, yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya tuh ingin mendapatkan adanya Bu perubahan pembelajaran di kelas, khususnya dalam hal pengelolaan kelas nih Bu. Oh, dalam hal pengelolaan kelas. Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya, Bu ya? Ya Bu, Apa yang Ibu perlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? saya membutuhkan strategi nih Bu untuk mengendalikan Hmm. murid yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung nih Bu. Kira-kira nih ya, apa yang Ibu ingin lihat atau ingin dapatkan? Sebenarnya saya itu Bu ingin adanya perubahan Bu, misalnya Hmm. dalam hal penyampaian metodenya atau media pembelajaran itu lebih variatif nih Bu. Misalkan saya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang seperti yang lagi tren sekarang ini kan puisi Iya. atau pakai slide PPT kayak gitu kan Bu ya. Daripada tuh saya hanya ceramah doang Bu di kelas, tidak menggunakan media apapun. Jadi kan pembelajarannya kurang berkreatif seperti itu sih Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan nih, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi atau model dan media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya? Kalau iya sih Bu, kalau menurut saya seperti itu. Baik, jadi kemungkinan murid yang akan berbicara saat pelajaran berlangsung karena mereka tidak memahami pelajaran. Sehubungan dengan metode yang sudah Ibu lakukan, skala 1 sampai 10, jika 10 Ibu sudah dapat menggunakan berbagai metode, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dan 0 berarti belum memenuhi. Ibu nih kira-kira ada di angka berapa saat ini ya? Sepertinya masih di angka 6 deh Bu. Di angka 6 ya. Seperti apa itu angka 6-nya Bu? Bisa dijelaskan? Di angka 6 itu karena saat ini metode belajar saya baru mengakomodir tiga tingkatan Bu, tingkatan pemahaman, mudah, sedang, dan sempit. Saya ini belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali Bu.
ini meningkatkannya menjadi jam berapa dalam beberapa minggu ke depan, Bu? Saya inginnya 9 lah, Bu. 9-nya seperti apa ya? Saya akan mencoba menyiapkan metode belajar yang mengakomodir dari belajar murid saya, Bu. Untuk bisa menyiapkan metode belajar yang akomodir gaya belajar murid Ibu, apa saja yang Ibu lakukan? Rencananya saya akan memberikan penjelasan yang jelas dan menarik kepada murid saya, Ibu. Kemudian saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, jadi mudah dapat, Bu. Selain itu, saya juga perlu memberikan penguatan positif, Ibu, kepada murid yang berbicara di kelas, Bu. Serta menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu, yang sesuaikan dengan minat dan bakat murid, Ibu. Selain itu, Bu, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Saya akan coba berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk mencari strategi yang disesuaikan dengan materi dan kondisi murid. Selain itu, saya akan mencoba mencari referensi atau literatur tentang metode atau strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat yang murid kita ini, Bu. Wah, sangat menarik sekali, Bu. Kira-kira masih ada tidak yang mengikuti yang Ibu lakukan? Kemudian saya akan coba mengikuti webinar tentang penerapan metode pembelajaran dan saya juga akan melihat literasi dari PPM, Bu, dan YouTube. Sangat luar biasa. Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang metode belajar yang akan dilakukan? Iya, Bu, ini sudah memiliki gambaran, Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya akan merancang pembelajaran yang menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi serta minat dan bakat murid, Bu. Kemudian setelah itu saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga murid tidak bosan saja belajar langsung. Dan saya akan mempersiapkan activity, Bu, ketika murid-murid saya sudah mulai bosan. Serta saya juga ingin melakukan mindfulness agar pembelajaran dapat fokus kembali, Bu. Kira-kira, Bu, kapan Ibu akan mulai melakukan kegiatan tersebut? Saya akan mencoba kegiatan ini di awal belajar semester lalu, kan sekarang kita udah selesai ya belajar semester kuliah, di awal semester depan saya akan mencoba menerapkan apa yang sudah saya rencanakan, Bu. Oke, dari beberapa hal yang disampaikan, hal apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Saya akan melakukan observasi dulu kepada murid saya. Jadi tujuannya itu untuk melihat kemampuan awal murid saya terhadap materi yang akan saya sampaikan ini, Bu. Kemudian saya juga akan melihat gaya belajar murid saya, Bu. Setelah itu saya akan mencoba menentukan metode atau strategi yang sesuai dengan kemampuan awal murid dan daya belajar mereka, Bu. Langkah yang Ibu lakukan sudah tepat sekali. Saya setuju dengan rencana pembelajaran yang akan dirancang ke depannya. Semoga setelah ini murid dapat fokus dan tidak berbicara lagi pada saat pelajaran, ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu buat? Saya berkomitmen untuk selalu merancang pembelajaran dengan metode yang bervariasi, pastinya, dan disesuaikan dengan materi serta minat dan bakat murid saya, Bu, sehingga
kedepannya murid dapat belajar sesuai dengan kodratnya serta dapat menjalankan merdeka belajar nih Bu yang sesungguhnya yang diinginkan oleh kurikulum kita yaitu kurikulum merdeka nih Bu. Ya, rencana yang sangat bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu lakukan ke depannya. Semoga tidak ada kendala lagi ya, Bu. Kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan terus mencari referensi dan akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, terkait metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif pastinya, disesuaikan dengan materi dan perkembangan kodrat anak, Bu. Baiklah Bu, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Ibu, ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah mau mendengarkan cerita dari saya ini, Bu. Baik Bu, sama-sama. Semoga kita dapat menjadi guru yang membawa perubahan baik kepada murid dan menjadi teladan mereka. Amin. Percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu Nur untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya ya Bu ya. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa mengobrol lagi ya Bu ya di lain kesempatan pastinya Bu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Yuli dan Bu Nur. Sangat luar biasa sekali. Baik, untuk Bu Yuli, sebelumnya saya ingin bertanya. Di sini saya sudah melihat juga Bu secara langsung, tapi saya ingin bertanya sama Ibu, apakah proses coaching dengan coachnya dengan coachnya Bu sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu? Alhamdulillah Pak, baik dan lancar. Mantap, alhamdulillah ya Bu. Jadi di sini setelah saya melakukan observasi bersama Coach, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Yuli. Apakah boleh Bu Yuli? Baik Pak, silahkan. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama di sini Bu, apakah Ibu sudah dapatkan tentang indikator tercapainya yang diinginkan oleh Ibu Nur? Saat coaching tadi ya Pak ya, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, luar biasa sekali untuk Bu Yuli. Di sini Ibu sudah berhasil Bu untuk melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta yang Ibu sebutkan. Iya. Jadi sesuai dengan yang saya amati Bu Yuli, ada beberapa catatan yakni Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu itu sudah menanyakan kepada coach, kemudian Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi sehingga coach itu dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu Yuli di sini sudah berhasil membuat coach untuk menemukan aksi nyatanya Bu, yang harus dilakukan, serta Ibu juga berhasil membuat coach tersebut melakukan tanggung jawabnya Bu. Untuk coachnya saya perhatikan untuk Ibu Nur di sini. Ibu Nur sudah bisa fokus dengan coachnya, artinya Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga mendengarkan secara aktif dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sesuai dengan kata kunci tadi, Bu Yuli, yang disampaikan oleh Coach, luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan untuk kali ini, proses coaching petang hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya Bu.
Satu lagi boleh Bu Yuli? Boleh Pak, silahkan. Jadi untuk kedepannya Bu Yuli, kompetensi apa lagi kalau saya boleh tahu yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching pada sore hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yakni saya ingin mendalami atau memahami alur tirta lagi dalam melakukan coaching, agar coaching selanjutnya dapat lebih baik lagi, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang disesuaikan dengan masalah coaching, Pak. Ya, sangat luar biasa sekali Bu. Jadi Ibu di sini akan mendalami lagi ya Bu untuk Iya, Pak. proses tirtanya. Untuk kegiatan coaching selanjutnya, Ibu sudah baik. Terima kasih Bu. Sebelumnya Ibu sudah melakukan tanya jawab kepada saya untuk melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya Bu. Kita sore ini Iya, ya. Pak. Sama-sama. Jadi untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Ibu Yuli. Oke, untuk Bu Nur, saya ucapkan juga terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang bisa bergabung pada kegiatan sore ini, Bu. Ya Pak Nito. Iya, Pak. Terima kasih. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Sore Pak.